atu dukan ngajemu natu dukan ngajena terpancar mata air kadepong Allah Ta'ala ale roe minumnya pura minum alate roe mucamme na fugok parentah na pong Allah Ta'ala langsung hilang penyakitnya sembuh seketika lisu malolo pulana saman na denang kana malasa selama 18 tahun hadin rahmati Allah maka boleh ni papenya man na pong Allah Ta'ala nawala sa barakan na Nabi Ayub mimana ibenena tungka mimana benena turi kambar manang dek na metali sumanatoni warampana hadin rahmati Allah kenapa mendapat cobaan seperti itu karena pure kelecu-lecu mapau mana kelecu-lecu mapau karena selalu mendapat sanjungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil hakim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahul azim. Hadiri wal hadirat sidang jamaah safari tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah asyukurukan tendikang ka masa sesi arajan pong Allah taala kada pada kesempatan yang penuh berkah ini di bulan yang penuh berkah ini yang hari itu bulan Rajab atau padang kamanang nawarimo papong Allah Subhanahu wa taala disingan kesempatan terutama nikmat iman gangkan atau padang kamanang papolei pakkasiwange yang mancaji parentana pong Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mencaji tantangan bagi umat Islam di awal tahun ini ketika 1 Rajab itu beriringan dengan 1 Januari. Ya rumah selenge tak bagi dua. Bakak DJ kapan tak bagi dua. Megangi lorayakangi pergantian 31 Desember ke 1 Januari daripada tinggal di masjid bersikir menyongsong 1 Rajab. Padahal hadin rahmati Allah Subhanahu wa taala ya ular Rajab nasa nabitta syahrullah ulan pong Allah taala yaitu si ulan Sya'ban syahri ulak kunasan nabita yaitu si ulan Ramalan syahri ummati ulan nato si nasa umatku. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ang ketupat doa nga tepaja ripakoling bahkan dapat guraki gurta mapamula kilang ulang ngori aja tapaja bacai mapamula tamana ulah Rajab ulah Sya'ban bahkan sampai Ramadan. Agerong Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Puang tariki mai pakidaleri ki mai barakat na ulah Rajab barakat na ulah Sya'ban puang tapaki totoki mai pada nerapi ular Ramalan. Jadi si kanja-kanja ne fadol nge tungkat ripurata mas sempajang
Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak gang kuliah lalu aja tak lupa kita baca ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam momen pergantian tahun, meskipun bukan tahun baru Islam, namun namanya pergantian waktu itu sifat oladai untuk direnungkan apapun waktunya itu. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Maka depong Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sini to matapai to lalo kiri pong Allah taala. Andangnya pada kapesa mana ngaleta, paresa mana ngaleta untuk mengulai di telah asobaja. Kaya asobaja. Yang pertama yang nartu amat tengi, yang kedua wanua akhirat na pong Allah taala wanua degaga pak gangkana. Adin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan semuanya, mungkin 1 tahun yang lalu megala dari itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dari Allah taala pamase baru papenyamang iya mapasokini nawe. Kadang kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu iya dek nih punin nawa. Padahal din rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang beriman kalau mau berpikir apapun itu majak madeceng, tetap harus mengambil hikmah di dalamnya. Biasa tuh nareko pape nyamang anu makanja, biasa mau tuh tembari ngerang marja syukur di fong Allah taala. Tapi kadang ketika diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, icoba nasaba aga gede ne pinin nawai, maka kada biasa tahu jarang mari ngerang. Hadin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau keburukan, ternyata itu caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita peringatan, kritikan. Yaitu nareko to masusah sitonganna tun nakaritiki fo Allah taala. Apa man rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa tu tawe malongo mainga kalau dia diberikan sesuatu yang sifatnya tidak baik, masusah. Kebalikannya maromo te tak kalupa tu nareko tirinya mak bawang isanjung iganti maromo te tak kalupa. Itu si narekong kato pugo agaga naruruan ka protes atau kariti si tongan na itu iya na tu tahu tu makanja tu komelo ki pikiri ki si bama deceng apa magen rahmati Allah mereka tahu rilo loh. Gara-gara nama sholat karena tidak mau menerima kritikan. Napo dilada nareke sanjung. Terutama narekongka misalnya jabatan riak katani. Yaitu narekomatan itu biasa tuh megalada to pasanjung paganti. Anu masalah na mele figau tapi maka da mo pero bawata coco itu oke bos siap bos beres bos padahal melo di talopo bosse de kaparingarang yang penting makanja reputasi nako yolona bosse. Termasuk kita punya pemimpin yang sangat kita kenang jasa-jasanya. Seharusnya pemimpin itu nak campuri deceng, tapi karena seperti itu rina kenai sanjungan gang karena nalupai paje. Pernah saya baca itu biografinya Elena almarhum Presiden Soeharto. Ternyata 2 periode sebelum dilenserkan angka memang nama diboler natin na khawatiran keraguan-raguan apakah saya ini masih lanjut atau sudah. Apa erwatir mamulato ni matoa melo di cauran Elena, melo di pura-purang Elena. Tapi yang kata turut bicik maka dapat di mopa. Agar kadang ke orang kepercayaan nasuroh. Coba survei di masyarakat. Mega mau pagapo jika melo orang ngak narik ko maju mau paye.
Nah, ternyata inange dia nasuruh pai. Apa yang terjadi? Nawakari penadina memang. Padahal angka dapat dinai lupa aja kasih maka semua hampir ya keseluruhan masyarakat di Indonesia ini masih menginginkan Anda untuk memimpin. Ya pelena reko angka mau pamoni salah ide siaga. Intinya maju ngopi. Dan pada akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun lengser. Padahal si to ngena, seandainya dia mau menuruti hati nuraninya 2 periode sebelumnya, mungkin nak capu di deceng. Tapi makir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini jangankan tahu biasa, bahkan Nabi lagi pun Allah Subhanahu wa taala pernah mendapatkan cobaan dari Allah gara-gara mendapatkan sanjungan dari umatnya. Kayak kan bangsa termasuk pengulutan Nabi Ibrahim, yaitu pengulutan Nabi Ibrahim, ia natu Nabi kami nama labo ondo labo natu Nabi Ibrahim di dalam riwayat makna dia itu nak kanandre calalena cadidinna turi sapa tahu ia apa namanya menyawana manre malundra nandre gay narekong katau na duangan. Dan karena sedi waktu ketika dia berkurban, bayangkan 100 unta, 300 sapi, sisa bu bembe, nagere rosesor, puran nage lau berosi ngokoro hargaan untero, unta Madinah itu 77 juta lau tengah sampai 150 juta yang terbaik makanya efak kalian nah. Kali 100 nagarero siaga di miliar iro sa pingedi kota nogi 10.5 lau tengah kali 300 ni siaga miliar bembe lau tengah 4 juta kali sisa ku berapa miliar ripurana naik nagere iye soroi Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datang umatnya sahabatnya weda ganti-ganti. Kenapa? Maka dia Nabi Allah dena gaga pada kanjat tadi tahu maka dapat kuasang maka mega tahu wita pura mak bere de tona pade kan pura tak bere tapi ye ko pura mak bere samanna mananna ita tapana tapi ini ya Nabi Allah si ratu unta 300 sapi sesabu bembe pura tak kerobangnya soe ya kau itu tak patah santai-santai mi deta menenang agana fau Nabi Ibrahim mendapatkan sanjungan sempat muncul ujub dalam hatinya agana fau syaga tu miro na caran najero kung Allah Ta'ala naringa anak urani naku kalolo nakada to pung Allah Ta'ala giri anakmu anakku giri to wah waktu nih sanjung sempa uju waktu nangi pun hadirin rahmati Allah Nabi Ibrahim ero dalam kadang ujub maka didengarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala mapa mula dimacoba pung Allah Ta'ala maka letu namori bolana datanglah istrinya yang bernama Siti Sarah. Kenapa Siti Sarah? Wahai Nabi Allah, iya roya mahu ke anani pulau natong umurku lebih. Sementara ini lebih ni roh pulau natong umur tak. Sementara sampai saat sekarang ini, depa gaga wija-wija yang bisa saya persembahkan untukmu. Sementara ke Nabi yang harus berlanjut. Suruh napung Allah Ta'ala wahai Nabi Allah, dega tamacina narek ko fa benik. Wah. Kue di lisu matu tapa mak depeng do anak tak na fodak ya kalau fatna maka tu kau fak beneki wah na puji mana kapan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala ternyata ya rawat tue nasi cocoki Nabi Ibrahim maka dah bakan jama to tapi ini kana melong pesialanga maka deka tu pembantu tek boleh te Siti Hajar rasannya eko witai modele na nyero termasuk wanita baik-baik ia naro di roh mero pantas sok di pasyalan ternyata di rahmat Allah menurut asal usulnya di Siti Hajar kenapa bisa datang menjadi pembantu kebolanan Nabi Ibrahim ternyata riolo ia Nabi Ibrahim si bawa Siti Sarah
ketika meninggalkan Babilonia yang kita kenal dengan Irak sekarang itu, melok ke negeri Syam. Di negeri Syam tidak diterima dengan baik, apalagi waktu itu musim pacakli. Dia putuskan pindah ke negeri Mesir. Lalu ke Mesir, dia pernah tahu pintu gerbang Mesir nang kalingana. Akan nang kali karewa, maka dah ia tu raja na sangok tahu jasi pak. Angka penyakit na raja, ia tu minamelo pube ni makun raja, narekong kalakai na. Ia rupanya penyakit na ro. Eko deto gagal lakai na deto na tertarik. Amo peko na secantik na. Ia tu minapuji nareko angka lakai na. Apa yang terjadi na podan ni? Maka de Andriku, ia Roma tu narekong ke tanah-tanah iki maka dagat taye akadaban ni sila suratku. Anak buraneku maka datonanya anak daraku ini jangan sampai naruntuki nangero Fir'aun ngero apa yang tadi rahmati Allah iruntu tongan nih tapi orang nak gurun na Fir'aun di masa itu ini sesama kada tanya bene nah meskipun begitu pengakuannya tapi nah karena ni taya Siti Sare na panen temakunda ini wacantina menurut sejarah seandainya raga retakannya bagi talundu sepertiga nala Siti Sara, sepertiga nala Nabi Yusuf, sepertiga ia neredi bagi-bagi si dilino. Orang cantik dah Siti Sara, makanya ditangkal Siti Sara dibawa kepada raja. Ia raja ero cakania imita Siti Sara. Iri pagi ceritanya si puna latu oktor tapa cakania raja ia namelok karawe Siti Sara langsung nakan naliman nastarok kape di mana. Maka ada si maka nang kakape ni maku maka purmetok kami lodor di pung Allah Taala mudah-mudahan saya dijauhkan dari keburu kamu elorano pele di pung Allah Taala mak janji kak deno gesa kumundrie didoakan langsung sembuh diulangi lagi kedua kalinya melo si geta si Sara starok lelewali di mana maka ada si elodang aku puamu melo kak mite apa kebetul-betul diterima doamu melodosi langsung sembuh depan nama tepat elo simulai pa yang kedua kalinya starok silimana maka dia tanya manusia biasa ya ngangkan nangero wahai Siti Sara elo doang ripuangmu barakomang inaleng adi singang matu narekoma di sina maka dena tuku melo ganggu ko bakal mak janji saya akan menuruti kepercayaanmu. Pada waktu itu melodangnya masih Siti Sara, maka Fir'aun waktu itu raja ini langsung sembuh seketika. Waktu nama diisi terisi tarina dan mengucapkan rasa terima kasih. Bagaimana rasa terima kasihnya? Dia menghadiahkan wanita yang sangat cantik namanya Siti Hajar. Setelah ditelusuri, ia Siti Hajar anak raja yang pernah ditaklukkan oleh raja ini Fir'aun pada waktu itu. Jadi itu Siti Hajar sitongna tanya sekadar pembantu. Dia anak raja yang ditaklukkan kerajaannya, kemudian diperbudak oleh Fir'aun pada waktu itu, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim hadim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Alhasil ironangero Siti Hajar watuna si bola ni Siti Sara matampu watuna ni sama tampu namanya perempuan apa mulai cemburu watuna cemburu kadangkala ada saling sindir ada saling cecok gangkaner Nabi Ibrahim memutuskan nalai Siti Hajar nabawe lo Mekah napasale si sana nange isalai nange Siti Sara yang tinggal di Palestina pada waktu itu imonri matampu toy ternyata orang tampu dia adalah Nabi Ishak alaihissalam. Jadi umur 60 tahun pamasena pun Allah Ta'ala nape pakidaleri anak yang bernama Nabi Ishak. Alhasil pagi ceritain kalau Nabi Ismail watiero sibawa indok na sibawa mbok dari kota Mekah pada waktu itu maka datang teguran Allah maperingerani masih ingat nih pun Allah Ta'ala waktu nama tindro ko padang Arafah aku bulu Mina pada waktu itu sempat dia bermimpi beberapa malam maka dia Ibrahim pak dupe janjimu
Malang kedua letetin rosilosi kosadena bulu minaro maka dari sipong Allah Ta'ala padu payan cimu ini Ibrahim Nabi Ibrahim sempat mapikir agame moropura uyat janjiang ternyata din rahmati Allah napai maringerang maka dapur kakak pau-pau watinja kain maka damu anakku elotok kak gere dan pada akhirnya teri Nabi Ibrahim mater nak doa anak Nabi Ismail aga dabo Nabi Ismail embo ngai mutari lada maka dena mi taula dakak nareku musalai kana bajanna 10 Zulhijjah nalato ngani Nabi Ismail narendrengi anakna ripurana poda bedena wahai Siti Hajar penguju lampu ya nata pakai kami nama baru maka melo ke kilau nak melo kalau pasti runtuh ipung Allah Ta'ala ya nata dia nak melo kak gere nata malah di pisau tarang malah tahu di tiup tulu masa apa yang terjadi letuk koro angke setangi na podangi bene na jolo Siti Hajar maginan kami tatai bangnya anakmu melo rigere di ambok da padali anakmu tanam tajam tanam polo poi ya manca je buana timu cahaya na matamu nganna penak dimu aruda di temak bokoda tubuhmu magi melo mudu ku ngirigere di ambona akan pau nabi Siti Hajar maka da mana sa mele gere maka da mana sa ni kan makda pung Allah Ta'ala maparintang akan pau Siti Hajar amo niat tunduto rigere nareko parintah nabo pung Allah Ta'ala aja memang nareko anakku gagal dia tundukkan Siti Hajar naloi pakawase Nabi Ismail magi melo ma bele ngere koriambong musalai sini nasan-nasanang ngeri dino anyam-anyamangange maka da melo kaga pale gere maka da melo ko ni kam makda parintana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala aga na po Nabi Ismail sami'na wa ata'na li amri rabbana wang kalingani andreng uturusi parintana puakku na pamala batu Nabi Ismail na rempa istange materumak de setange makanya di pahaji ketika loki mahaji maka engka tu yasan melontar koronronnya si kira-kira akasyor toko Nabi Ismail hadin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pure kwero lo si pakawase wase Nabi Ibrahim Ibrahim agi mak bele-bele tanamu raja-raja anakmu suku dirion numu mapasoki dinawan umita anakmu tu mangu melo gere maka temaka ropu jinna anakku nah karena perintah pung Allah Ta'ala surka gere ula bira pak diolo aturuku ripuakku daripada pak pujiku ri anakku maka terus teranglah Nabi Ibrahim kepada anaknya akan apa Nabi Ibrahim napodang Ismail ya bunayya anakku inni ara bil manam inni atbauka fanzur madza tara anak Ismail majapu widak itu nari latin roko majapu gere gitu na isuro ka gere kina jadi maga tu tangam pikir de nama lampe na wanawa de nama lampe na bali pape bali na indo nambok na nasabat tu pase ya abati almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin ambokku pak dupalalan na perintahnya po Allah Subhanahu wa Ta'ala na mati bimatu resurmodin na po Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ka sebagai saya satu sabara hadiri wal hadira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ipalin ni Nabi Ismail ribatuwe sebelum ngigere aga dapau ambo tasio ka mudah-mudahan waktu tagere ku matumbo deu kedo apa ko de tasio ka ukedo na pacir ki dara bakawo di jaju pat diri ki gangkan nama kurang apalaku mbo embo melo tulung ambo ye ko tagere ka matu tatarolale kasi matarap pisota ne napa ta pasita ki gereku bara aja rasa kalada ipat die ambo melo tulunga riwatu tagere ku mbo tapacuku irupaku ritane aja lalu tita ka nasabarigamma ni mati riwatu tagere ku ti tapaku mak dareke gangkan na masinya wata tak de ka ihlasata gangkan de tu le matandra ke pisota gangkan lanya apalata amboku melo tulunga ya matu dari kupur kata gere tale kasih pakai aku tabawangin doku sebagai kanang-kanangan amboku latuki matu boleh tapasak bara indokku
tasurai capu campai arona barakom mangi aja nanca jelas adoko rialena mati bimatu si terupa indokku amboku melo tulunga baja sanga dia ti tanana kira-kira pada rajaku aja lalu kasih tabawe lo boleh Allah kamala tu boleh na baru tulana si pape na dina peringaran indokku dan kana nalasesi kasih indokku hadin rahmati Allah na lulu bomba maraja na lawat asih maloa na gang pulangi na perang na gere anakna de na melo makan repisowe apa magai ia daru na pilo pong Allah taala de na kasolangan rumah mosoe de na kanda rumah tarenge kalau memang itu sudah kehendak Allah subhanahu wa taala mate Nabi Ismail ambo de toga na upor ke sebabua na dete le matan raga pisota pakai moe atau jangan sampai hero pung Allah taala nasang de uhla sapatta sioka bo apa sasisa ni pasioku barat ni te pung Allah taala maka de ikhlas to nga na pasangi pasiona nak gangko lasi kasi gere apa yang terjadi mengkelige darah sare-sare riolona mumpuni pahana Nabi Ibrahim maka do pak dupa di parentana pung Allah taala ternyata kuasana pung Allah taala yang meninggal di depannya bembek na Habil yala po dari surga sebagai papasele ria barakan na Ibrahim turusi parentana pung Allah taala gini Nabi Ibrahim tanya pole anakku mate masapai ternyata angka Nabi Ismail kemudian nami cawa cak beru mataruka do anakna nena pemakada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar makanya yaitu rekomal lepas sulah haji tahu itu 3 hari terakhir itu memperbanyak takbir si kira-kira sunnah akka cerotoko Nabi Ibrahim hadin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu ujian kepada Ibrahim kenapa terlena ketika mendapat sanjungan kedua termasuk tuh pale Nabi Ayub yaitu Nabi Ayub Nabi yang sangat soleh on rosalena malaikat pun cemburu kepadanya bahkan setan sakit hati kepadanya denu le pengaruhi dan le patunduk begitu salehnya namanya Nabi Saleh Nabi Ayub dan karena din rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan syaitan loko nasa godai pemulai ngangkane ro setange sapa cara nak kuragai pada din rahmat Allah subhanahu wa ta'ala 20 tahunnya ro Nabi Ayub manyamang 12 anaknya harta pertanian peternakannya melimpah ruah istrinya juga soleh saudara-saudaranya juga mencintainya tapi hadin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika iblis menyamar menjadi umatnya pada waktu itu nak kepada Nabi Ayub nenapa na paringkelingnya Nabi Ayub dengan sengaja maka daya tampe satu Nabi Ayub masoleh wak di me masah angka gapale lalan na dena syukru nang kamal ni rupapenya mengkai anak na 12 darat nama kaluang ternak nama sabu-sabu bene nama kanja sila suran nama kanja amana rialena wak di me mak gaje wah nang kalingan Nabi Ayero aga na fau muak kadawa itu ya amo pak kadang melo gilingi papenya man na pung Allah taala mancaji pape susah tataka masom paripong Allah Ta'ala nang kalingato nga pong Allah Ta'ala bajan na apa yang terjadi 10 sinin na darat na nanremana nga api termasuk binatang ternak na capu mana de gamon ro bajan na si 10 anak na langsung mati mana to de gagamon ro bajan na si nakan na to ni penyakit jaoli de gaga pauturan mengalami sebelumnya dan setelahnya tidak akan mengalami penyakit seperti itu liu weto jana penyakit nerwa tue maka ditinggalkanlah oleh sebagian saudara-saudaranya bahkan hadin rahmati Allah diusir dari kampungnya tapi hadin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala untungnya engkau kasih benena setia dampingi dan masih ada 2 saudaranya yang setia membantu saya di waktu nama totongan dikasih penyakit na Nabi Ayub semakin parah mapangaruh sila surna mapangaruh benena wahai Nabi Allah dia kata macin na kasih melodor di pong Allah Ta'ala barako mangina pak japak ipo dari penyakit kenapa Nabi Ayub masih dilada kak melodor di pong Allah Ta'ala magai 20 tahun na repong Allah Ta'ala nyaman-nyamangan masa napakah 10 tahun na keneh napakah melodi singa masih dilada kak repong Allah Ta'ala
Tapi adin rahmati Allah, ia mana na tunduk melo doang, watun nero penyakitna naganggu ni badana, bahkan merusak semua wajahnya. Gangkan na melo doang ni ripong Allah Ta'ala. Puat taringa kasih di singa puang. Puat dek na marigaga nandre manang ula alaleku puang. Tapi melo tulung ngapuang. Saya sangat atiku si japu-japu puange. Barako mangengkau pakai maringar ridi. Hadin rahmati Allah dalam surah Sad diabadikan. Maka turun perintah Allah. Wahai Nabi Ayub, atuk bukan ngajemu. Natuk duka ngajena. Terpancar mata air. Kadepong Allah Ta'ala. Ale rowe'e. Winungi. Pura minung alaterowe mucamme. Nafugok perintah nafung Allah Ta'ala. Langsung hilang penyakitnya. Sembuh seketika. Lisu malolo pulana. Samanna denang kana malasa selama 18 tahun. Hadin rahmati Allah. Maka boleh ni papenya man nafung Allah Ta'ala. Nawala sabar kana Nabi Ayub. Mimana ibenena. Tungka-tungka mimana benena turi kembar manang. Dek na metali sumanatoni waramparana. Hadin rahmati Allah. Kenapa mendapat cobaan seperti itu? Karena pure kelacu-lacu mapau. Mana kelacu-lacu mapau? Karena selalu mendapat sanjungan. Itu bahaya dari koturi sanjung nih Pak. Nih gapi melampilak nih kapan? Yang ketiga, Nabi Daud. Wah itu Nabi Daud juga Nabi yang sangat soleh. Onro solehna Nabi Daud dikenal dengan ibadahnya yang terkenal dengan puasa Daud. Ada yang sepuasa Daud. Sesoki ma puasa baja desi, sengadi ma puasa si bajanna desi, makor marla-rela. Tapi engkau tiasa puasa Daud, degaga yasa sampajak Daud. Yang kegama maka melo kaya mas sampajak Daud, seso mas sampaja, seso desi, degaga yasa makor. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud itu termasuk nabi yang sangat banyak kelebihannya. Termasuk pertama kali yang membuat baju besi itu Nabi Daud. Apa itu? Ko besi nak katan ni Nabi Daud. Dena pada tau mas CPW itu. Na bakar, na landro, na tete, na tumbu, na pemanca ji parewa. Itu si Nabi Daud ko katan ni besi pada milo na tarapati pada milo na pita itu. Onro jago na tu Nabi Daud na para besi. Hadirin rahmati Allah, bahkan suaranya juga sangat bagus. Yeko malago Nabi Daud, na baca ayat na pung Allah Ta'ala, maka sinin na yang mangkalinge langsung man lepa macoli maringkalinga riolona. Termasuk hewan menyukai suaranya Nabi Daud. Tapi hadirin rahmati Allah, Nabi Daud itu memang betul-betul saleh, taluatuna untuk rakyatnya, untuk pung Allah Ta'ala, untuk benena. Nah bagi taluatuna. Tapi kadang kawat tu pure mah pengajian pada ye irwati rumah Nabi Daud itu bani Israel purana mah pengajian we kasih mana mat tekon nang telinga apa akan apa maka dari gaga tanah pun Allah Ta'ala rebok netane amu nabi amu aga sengadina angka mana dosana lalu tak sesuai. Ya renangin Nabi Daud nang telinga renangin papaderena umatna karena merasa tidak memiliki dosa dalam satu hari. Akan apa Nabi Daud? Iya Deus termasuk ko tunangin mosenge beton na baca. Iya degaga dosaku entah sesuai. Mendapatkan sanjungan kapau-pau. Bahkan dalam riwayat juga menyampaikan ampe dicoba Nabi Daud pura mete melo doang. Nah tanda pun Allah Ta'ala. Maka dia puang ale ngapu apa coba penderita pada Tuhan nabi-nabi mak dioloe barako mengimin rek darajatku puang. Maka didengarlah doanya tadi. Apa yang terjadi? Matangangi mas sampajang oko mihrabnya. Tiba-tiba mapulo dongi kami nama cantik. Samanna papito na letu pala kajene renangi dongi terbuat dari intan permata. Dan karena mompo di pahanna, ia nakapak dongi lepak pole di surga. Ternyata itu adalah iblis. Mapamulan na kolon na istane masuk na lampasi. Letu ko saliwan na istane na lampasi. Dan karena letu tengah na lenya ilapok dongi. Waktu na lenya ilapok dongi, tiba-tiba na tujuh matai. Apa yang dia lihat? Ternyata tanya dongi na runtuk serat dongi
Main aku akar seredongnya pak, runtui makunre matanga cemeh, welang-pelang. Waktu nanangai pura ni terlalu makunre, dena namelo mati nawa-nawa, tu na pikiriki, ni gana makunre elo lada kapu bene, padahal aserani pulau nasera bene ne rotiro. Bayangkan, aserani pulau nasera bene na melopi tambah citi. Nasuren nange prajurit na losako salidiki ni gana nange makunre cemeh ko tengah nala Ternyata hasil penyelidikan maka deh suruh na Allah Ta'ala ternyata to mabeler makun rei to macawit tamu makar pe koyasang iyer na sa makun rei anak na prajurit tak bene na prajurit tak na kaloke ke na selaken na kebetulan anan ni ulalo mamu sudah panang kanalisu maka waco cocok ni pemakai itu balik iyer nange Nabi Daud poler akal salana dihasil oleh nafsu dan godaan syaitan manangkang kepikiran mak buah surat na kiri yang inange panglima perange maka da angka tunasa prajurit tak iya sene aleno pak bawa bendera surat itu dan riolo dari pemamu suku baje wah yang nange panglima perangna no liar nak prajurit laki nak laku makun raya lau mamu sudah pudan riolo de panasyaga langkana materi tombak mate letu kareban na ko Nabi Daud mate ni nasa lakenna lepak masai dana ibu bene ko Nabi Daud alhasil angka anak najajia ritalla Nabi Sulaiman yang nange Nabi Daud ro bahagia ni si bawa nange bene baru ne aser ratu yang ke 100 tiba-tiba pole ni peringatan na pong Allah Ta'ala bayangkan okor lan na mihrabnya si kira-kira pada tempat ibadahnya mapamulan nange seliwan istana prajurit di belakang pintu gerbang prajurit, di depan pintu kamar prajurit, di belakang pintu kamar prajurit, di depan mihrab prajurit mana? Tiba-tiba ada dua orang yang mampu menembus sampai di mihrabnya Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud ke persolat kue. Maka Nabi Daud pek ko carana mulai tamak ko to degan na prajurit Nabi Daud aja nu pikiri kira pek ko cara aku tama yang jelas mah kue angka masalah harus mupetui. Maka ada masalah itu makanya Nabi Daud maka masa disipak nih sila surat kucik dia maka kami masih serem bayangkan nih jangan sipak sila surat kucik dia jangan sipak nih aserani pulau na asera bembe na iya cik ditepak bembeku maka namelo to kuasa bembe kucik ditepak maka tersa ini Nabi Daud maka anjak sipak nih sila surat maka tahu jalak deh sila surat si dia Wadin namanya ko masinginya wasila suruh mu tambah-tambah bembe na nak bija-bija maka to si ko sirani pulo na sira bembe mu melo ko siya male ci ditapero apun-apunan na kasiro sila suram maka tahu jasi pak lak dak koy kombo iron nange watu na pure podat tahu jasi pak iron nange ro tahu duero we bicawa-cawa iro cawana tanya mi cawa lucu mi cawa mangelek-elek ya si mega turu-rupa na tahu mangici pak angka tahu mengici karena lucu memang angka tahu mengici kau di mengici gaji istilahnya roh mengici mengelek-elek air rawat tiro makerek-kerek Nabi Daud makan aja kita cawamu tuh mau cobi-cobi kah sampai makosaran Nabi Daud kalau wase-wase itu bagimu tuh makosaran Nabi Daud tiro tak kalupa makanya Nabi Daud majasi pak me mengisilah suruhku tapi si tongan najeti itu nangai mu pau itu alemu nakan itu mu pengajari si tongan alemu tu melo mo pi mape bali Nabi Daud apalagi nangai tau dua ternyata ini malaikatnya Allah ya diutus oleh Allah lanya ma pikiri maka aga masuk nangai teh makan pengajari alemu ternyata maringar oh nakan nalak na pale persoalan maka ramage ya lak dan napolet nakannya aserani pulau aserabe neku sementara kasih sila surat kuroe para juri kuro cidi benena magi melotoku asai benena waktu nani ngerak kesalahan Nabi Daud den apa aja natataguluna suju suyunya 40 hari 40 malam berlinang air mata makalah polon rai suju bahkan nalan riwayat onro tanah suju Nabi Daud nanre mana tanah lindrona melo dampar di pong Allah Ta'ala na de na riak dampangi datang petunjuk made cika pakoloka mite tampunan nange prajurit kasi lekoro yolona ki buruk na melo dampa tak dampai ka tak salalak daka purana mo melo dampang nasi coki 10 Muharram hari Asyura ya dampangi dosana nabi dok pong Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kenapa seperti itu? Ternyata itulah juga pelajaran bahwa ternyata sanjungan itu kadangkala bisa membuat orang itu terlena. Jangankan manusia biasa, Nabi pun pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kapau-paui, main kapau-pau karena mendapatkan sanjungan-sanjungan dari umatnya. Itulah mungkin menjadi introspeksi untuk awal tahun ini. Nah, maka dah siapapun itu, apalagi nari kuto makatan di jama-jama, yaitu narikong ke jama-jama yakatan itu menjadi pusat perhatian itu. Iko menjadi pusat perhatian itu berarti mega tu mita ki, iko mega mita ki berarti mega tu pelajari ki, bakal mega cerita ki, mega keriti, termasuk tu mancaji panitia masjid itu. Wah, mega lada tuh, yaitu nariko panitia masjid itu mega lada. Mesti kadangkala harus makdo cili sawa pati apa mage, iko melo yang kelinga mana, dia tisengnya letak malah sauluki. Nah, saya kira itu yang sampai kami sampaikan. Mudah-mudahan nampak barakah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.